Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Puri Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2019 STKIP PGRI Ponorogo akan mempresentasikan materi bahasa Inggris tentang present continuous tense untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Heru Setiawan Magister Pendidikan. Sebelum itu, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan materi yang akan saya sampaikan, karena materi present continuous ini sudah diajarkan sejak di bangku sekolah SMP maupun MTS. Kita akan mengingat kembali, apa sih present continuous itu, fungsinya apa saja, lalu bagaimana cara membuat kalimat present continuous itu. Langsung saja kita mulai dari pengertian. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Inggris terdapat 16 tense yang penting untuk dipelajari. Di sini saya tidak akan menyebutkan 16 tense tersebut, tetapi tense-tense tersebut digunakan untuk menyusun kalimat agar lebih padu dan memiliki makna yang tepat. Nah, biasanya kejadian atau aktivitas itu dibagi menjadi 3 waktu, yaitu masa lampau atau in the past, masa sekarang atau in the present, dan yang akan datang atau in the future. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah masa sekarang atau the present. Perlu teman-teman ketahui, tense dengan waktu the present ini dibagi lagi menjadi 4 tense, yaitu simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Namun kita akan fokus ke present continuous saja. Nah, untuk pengertian present continuous tense adalah tense yang berfungsi untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang atau ketika berbicara dan sesuatu di masa depan. Tense ini juga dikenal dengan sebutan present progressive tense karena tense ini bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah tindakan yang mungkin atau bisa dikatakan di masa depan. Pada intinya, present continuous tense itu menunjukkan sebuah kejadian yang sedang terjadi sekarang, sering terjadi, dan dapat dilakukan atau berlanjut ke masa depan. Kalimat present continuous itu dibentuk oleh auxiliary verb be seperti am, is, are, dan diikuti oleh present participle bentuk verb 1 plus ing. Jadi, present continuous itu menggunakan verb 1, bukan verb 2 maupun verb 3. Untuk kata kerjanya yang dipakai dalam tes ini biasanya adalah dynamic atau action verb, yaitu kata kerja yang menyatakan aksi atau adanya pergerakan. Jika kalimat present continuous itu menggunakan statif atau kata kerja yang tidak menunjukkan aksi, biasanya kalimat tersebut memiliki makna pragmatik tertentu. Selanjutnya, fungsi present continuous tense. Yang pertama adalah digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian atau kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan masih berlangsung sampai sekarang. Yang kedua, menceritakan sebuah kejadian atau kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat atau sudah terencanakan dengan pasti. Fungsi lainnya, untuk menyatukan suatu peristiwa dengan jelas, kemudian mendukung tulisan yang bersifat formal, dan melancarkan komunikasi terhadap lawan bicara. Terlepas dari itu semua, yang jelas fungsi dari present continuous tense ini adalah untuk menceritakan kejadian yang sedang dilakukan atau yang sedang berlangsung. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya membuat kalimat present continuous tense itu, bagaimana rumusnya? Di sini sudah ada rumus untuk membuat kalimatnya. Untuk yang pertama, rumus kalimat positif, yaitu subject plus to be plus verb 1 ing bisa juga ditambahkan dengan objek atau keterangan. Example, I am reading. Saya sedang membaca. She is reading. Dia sedang menulis. They are sleeping. Mereka sedang tidur. Nah, untuk kalimat negatifnya hampir sama dengan kalimat positif, tetapi bedanya setelah to be itu ditambah dengan not, menjadi subject plus to be plus not plus verb 1 ing bisa juga ditambahkan dengan objek atau keterangan. Example, I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. She is not reading. Dia sedang tidak membaca. They are not writing. Mereka sedang tidak menulis. Nah, untuk rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanya ini agak berbeda dengan sebelumnya. Untuk to be itu diletakkan di depan, sedangkan subjeknya pindah ke tengah menjadi to be plus subject plus verb 1 ing juga bisa ditambahkan dengan objek atau keterangan. Example, am I sleeping? Apakah aku sedang tidur? Is she
writing? Apakah dia sedang menulis? Are they reading? Apakah mereka sedang membaca? Nah, di sini juga ditampilkan penggunaan to be present tense. Untuk subjeknya they, we, you, atau lebih dari satu orang atau benda itu menggunakan are. Sedangkan untuk subjeknya she, it, he, atau hanya satu orang itu menggunakan is. Sedangkan untuk subjeknya I itu menggunakan to be am. Berikut adalah contoh present continuous beserta fungsinya. Yang pertama, untuk menyatakan sesuatu yang sedang dan masih terjadi ketika kita mengatakannya. Example, I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Don't make any sound. The students are having an exam. Jangan bersuara, siswa sedang menjalani ujian. Yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang kita anggap hanya sementara. Example, we are staying in a nearby hotel. Kami tinggal di hotel terdekat. I am working on my undergraduate thesis. Saya sedang mengerjakan tesis sarjana saya. Untuk yang ketiga, menyatakan sesuatu yang berubah, bertumbuh, dan berkembang. Example, since taking the comprehensive class, your Japanese is improving. Sejak mengambil kelas komprehensif, kemampuan bahasa Jepangmu meningkat. Yang keempat atau terakhir, untuk menyatakan rencana masa depan. Example, Kelvin and I are going on a date next Saturday. Kelvin dan aku akan berkencan Sabtu depan. Nah, untuk catatan saja, ada beberapa ciri yang digunakan pada tense ini. Salah satunya adalah keterangan waktu atau time signal. Keterangan waktu juga bisa digunakan untuk membedakan tense satu dengan tense lainnya. Pada present continuous tense, biasanya menggunakan keterangan waktu seperti now, sekarang, right now, saat ini, today, hari ini, this morning, pagi ini, this afternoon, sore ini, soon, segera, tonight, malam ini, at present, sekarang ini, tomorrow, besok, dan masih banyak lagi. Nah, itulah pembahasan mengenai present continuous tense pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.